Hadratul Mukarramun, para alim wal ulama, para asatir wal hujjaj, wabil khusus orang tua kita, kesepuhan kita al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Muhammad, kita doakan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya, Allah panjangkan umurnya. Bila sakit semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari sakitnya, Allah panjangkan umurnya dengan penuh taat dan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Dan juga kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Selamat Riyadi, serta Al-Mukarram Al-Ustaz Jaja Jailani, mat'adallah bituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumihima biddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan keduanya senantiasa Allah luaskan rezekinya, yang telah memberikan donatur kepada yatim dan piatu, mudah-mudahan Allah balas dengan lipatan ganda rezeki yang halal, yang berkah, yang diridhoi oleh Allah, serta niat dan hajatnya seluruhnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Al-Mukarram Al-Ustaz Eko Patrio, alhamdulillah. Iya, tadi saya dipanggil Al-Mukarram Ustaz Haji Babai Basuni LSC EC apa sekalian aja ACDC gitu. ya mudah-mudahan Ustaz Eko nantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan rezekinya, dan juga Allah mudahkan urusannya. Amin ya rabbal. Dan kepada para donatur yang lainnya, Bapak siapa tadi? Bapak Bambang Hermanto, dan juga Bapak Didin, Bapak Haji Ari, dan seluruhnya Bapak Haji Husein, dan juga Bapak Haji Latif, serta bapak-bapak yang lainnya, para kesepuhan Masjid Jami Al Barokah yang telah memberikan sedekah jariahnya, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatunya. Fa insyaallah Allah catat sebagai amal di bulan Muharram ini adalah amal yang berlipat ganda pahalanya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para kesepuhan Masjid Jami Al Barokah serta jamaah Masjid Jami Al Barokah seluruhnya yang tak mungkin satu persatu saya sebutkan, fa insyaallah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada para anak yatim dan piatu, mudah-mudahan bukan cuma hanya di Masjid Al Barokah kalian memakai pakaian muslim, ya, insyaallah keluar juga memakai pakaian muslim, berakhlakkan akhlak Rasulullah, menjadikan penerus tonggaknya para alim ulama. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam ini kita diundang sama-sama dalam acara santunan anak yatim. Kita hadir, alhamdulillah, insyaallah tidak termasuk sebagai pendusta daripada agama. Amin ya rabbal. Kebanyakan kepada anak yatim itu dicuekin. Masya Allah, anak yatim ini nakalnya bukan main. Tapi ini adalah amanat buat kita seluruhnya. Amanat yang berat. Karena dengan adanya anak yatim, bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak termasuk sebagai manusia yang mendustakan daripada agamanya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau tahu siapakah orang yang pendusta agama?
Ara'aital ladzi kadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang yang pendusta agama yang menghardik daripada anak yatim. Masya Allah, Pak. Ya. Anak yatim beda, Pak. Kata Nabi, anak wa kabilul yatim hatain. Allah, Nabi menunjukkan dua jari, ya, dua jari as-sababah wal wusta, itu berdampingan. Saya bersama dengan anak yatim bagaikan dua jari, jari telunjuk dan juga jari tengah. Siapa orang yang menghardik daripada anak yatim, berarti sama dia menghardik aku. Siapa yang menyakiti anak yatim, berarti dia telah menyakiti aku. Nih, alhamdulillah di malam ini, di malam Tasu'ah, yang mana tadi berpuasa, insya Allah lanjut pada esok hari, yaitu hari Asyura. Allah ampuni dosa kita selama 1 tahun. Amin ya Rabbal. Masya Allah, ya. Nih balasannya, belum lagi sedekahnya pada malam ini, ya Pak ya. Ini malam ini makanan berlipat-lipat, ada kue agar-agarnya, pisangnya, lontongnya. Ayo disambil dimakan, nggak apa-apa. Ya, sambil mendengarkan, sambil dimakan, biar nikmat, biar yang sodakohnya ini manfaat kemakan oleh kita semuanya, dan juga Allah tidak sia-siakan, lipat gandakan pahala bagi orang yang hadir di Masjid Jami'al Barokah dan juga bagi yang telah memberikan sedekahnya. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim adalah peranan sangat berat buat kita seluruhnya. Kalau seandainya di dunia ini tidak ada anak yatim, niscaya orang tuanya itu masih ada. Betul? Orang tuanya masih ada, Pak. Ibu bapaknya ada. Nah, disebut anak yatim ini karena orang tuanya tidak ada. Nangis dia, Pak. Ya, kasih sayangnya sudah berkurang, biaya untuk sekolah juga sudah berkurang. Kepada siapa ini anak yatim harus mengadu? Pada siapa dia berbelas kasih? Kecuali kepada umat Islam. Makanya alhamdulillah nih malam ini tidak sia-sia, ada orang miskin, ada orang kaya. Nah, disinilah orang yang mampu memberikan sedekah santunan kepada anak yatim. Alhamdulillah anak yatim. Ada orangnya? Ada. Alhamdulillah. Senang datang kemari, senang. Merasa disayang apa tidak? Alhamdulillah. Kalau merasa disayang, doa ini orang tua kita yang telah memberikan sedekah, yang telah memberikan keringanan beban buat kalian. Sekalipun memberikan sedekahnya tidak sampai miliaran atau jutaan, tapi sekedar untuk menyambung daripada kehidupan kita, kalian kepada orang tua yang ada, doakan yang telah memberikan sedekahnya. Ya, insya doanya dikabulkan apa tidak anak yatim? Dikabul selama anak yatim tersebut masih taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul. Tapi lihat anak yatim sekarang, ya Allah, canggih sekarang, mainannya handphone. Betul. Ya, handphone, ya. Lebih utama handphone daripada Al-Qur'an. Betul.
Ada yang baca Al-Quran? Nggak ada sekarang mah, betul? Iya, nggak ada. Sekarang nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang baca Quran. Yang ada mendengarkan tausiah di rumah. Kira-kira nih mau tanya nih anak yatim di rumah, kira-kira lebih utama handphone apa Al-Quran? Ayo jawab yang jujur. Lebih utama handphone apa Al-Quran? Al-Quran. Benar. Al-Quran apa handphone? Main game apa main Mobile Legend? Mana yang lebih utama? Main TikTok apa main apa? Kasihan orang tua kalian. Orang tua kalian di alam kubur. Kalian tidak tahu, sementara orang tua di dalam kubur mengharap doa dari seorang putranya. Makanya Nabi menyatakan dalam hadisnya, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam itu putus atau meninggal, maka putuslah amalnya. Amalnya putus, Pak, nih kita nih. Ya Pak ya. Kita kalau meninggal amal kita sudah putus. Makanya orang yang meninggal itu diwudukan. Wudunya orang yang meninggal itu bukan wajib, tapi sunnah, bukan wajib lagi. Nah, orang yang punya wudu nempel kepada orang yang sudah meninggal. Yang batal bukan jenazahnya, Pak. Yang batal orang yang masih hidup. Apabila anak Adam itu meninggal, maka putuslah amalnya. Hubungan kepada Allah sudah putus. Hubungan antar manusia sudah putus. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara? Yang pertama, sedekah jariah. Nih malam ini, Masya Allah Pak, lontong, terus apalagi risol, pastel, dan kue lainnya. Ini sedekah jariah. Sedekah yang mengalir, Pak. Malam ini tidak dimakan semuanya. Kalau dimakan semuanya gembul. Betul? Pak, gembul Pak. Kelihatan kita laparnya kalau dimakan semuanya. Tentunya dibawa ke rumah, dimakan sama anak kita. Itulah sedekah jariah. Sedekah jariahnya, alhamdulillah, para donatur kita nih, Ustadz Dr. Andas Haji Slamet Riyadi, alhamdulillah mendonaturkan, memberikan santunan kepada anak yatim. Bapak Ustadz yaitu Jaja Jailani, alhamdulillah telah memberikan sedekah jariah pada anak yatim. Ini sedekah jariah mengalir seluruhnya. Apakah sedekah jariah terhadap anak-anak yatim uang kita itu berkurang? Tidak. Saya pernah Pak, alhamdulillah tahadus bin nikmah, saya sedekah kepada seseorang, tidak disebutkan nilainya. Saya sedekahkan, istri tidak tahu Pak. Ternyata alhamdulillah Allah bayar cash. Allah bayar cash Pak sedekahnya. Ini juga alhamdulillah, mudah-mudahan yang telah memberikan donatur kepada anak yatim, Allah balas dengan cash, dengan rizki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Yang kedua, ilmin yuntabau bih, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan kepada seseorang. Ilmu apa tuh? Tentunya ilmu Al-Quran, ilmu yang lainnya, ilmu agama, fisika, IPS, pokoknya ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh murid-muridnya. Itu yang bermanfaat, ilmu yang tidak akan putus pahalanya di sisi Allah. Yang ketiga adalah awaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh
yang selalu mendoakan kedua ibu bapaknya, kedua orang tuanya. Ini anak yang soleh. Jangan sampai anak soleh menjadi anak toleh. Tahu anak toleh? Anak toleh tahu? Apa itu? Kebalikan daripada anak soleh. Anak soleh itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, berbudi pekerti yang baik. Itu anak yang soleh. Tapi anak yang toleh, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada kedua orang tuanya, tidak baik kepada tetangganya. Ini anak yang toleh. Makanya harapan bapak-bapak semuanya, nih harapan kita, yuk nih kepada anak-anak kita, doakan kepada orang-orang tua kita yang telah memberikan sedekah jariah. Terutama jangan lupa kalian ini masih kecil. Orang tua kalian ini sedang membutuhkan doa dari kalian. Doakan orang tua kalian, awwaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sementara orang tuanya ada di alam kubur, kalian enak-enakan main game. Awas, hati-hati ya. Malam Jumat tuh orang tua hadir depan rumah. Kalian tidak bisa melihat, tapi orang tua kita melihat almarhum. Kalau kita main game, kalau dia ada ketika itu, bisa bicara, bisa Noel, kalian akan terbirit-birit, akan kabur ke rumah. Tidak akan jadi main game. Ya. Tolong doakan. Malam Jumat kalau bisa habis maghrib, jangan main game. Mau? Enggak. Kok enggak? Kenapa kok enggak? Berarti nggak mau ngedoain orang tua kalau begini. Mau main game apa mau baca Al-Quran? Tadi enggak bilangnya. Mau baca Quran apa mau main game? Baca Quran apa mau main TikTok? Baca Quran. Doakan orang tua. Satu huruf Al-Quran yang kalian baca dengan benar, insya Allah bukakan pintu ampunan kepada orang tua kita. Satu huruf yang kita baca Al-Quran meringankan siksa alam kubur kepada orang tua. Tapi kalau seandainya pada malam tersebut kalian tidak baca Quran, kalian lihat game, bukan doa yang datang kepada orang tua, tapi azab kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Mau jadi anak soleh? Mau jadi anak soleh? Kok pada diam? Mau jadi anak yang soleh? Doakan orang tua ya, insya Allah. Nih orang tua selalu mendoakan kepada putra putrinya ya, putra putrinya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah putra dan putri yang saleh dan salehah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan nih orang tua kita yang telah memberikan sedekah jariahnya, insya Allah nggak sia-sia ya, nggak sia-sia. Allah balas lipatan ganda pahala ya, amin ya rabbal. Pak, saya sedekah katanya dapat pahala, kok kagak kelihatan pahalanya? Masya Allah Pak ya, Allah maha tahu Pak ya, Allah maha tahu. Kalau seandainya ada seseorang yang sedekah, Allah tidak tampakkan itu sedekah tersebut pahalanya kepada orang yang telah memberikan sedekahnya. Tapi kalau seandainya Allah tampakkan itu balasannya, Masya Allah, seluruh manusia yang ada di alam permukaan bumi ini, seluruhnya sedekah semuanya. Tidak ada yang miskin Pak. Betul? Betul apa tidak? Karena kenapa? Berlipat ganda pahalanya Pak.
santunan anak yatim. Maka dari itulah, kalau seandainya kita tidak bisa memberikan sedekah, kita doakan anak yatim supaya menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi penerus para alim ulama, bukan menjadi penentang para alim ulama. Karena sekarang ulama sedang didiskriminasikan. Makanya ini anak muda, maju ya, anak muda, halo, maju untuk bangkit, untuk menjadi penerus para alim ulama, belajar Al-Quran yang benar. Insya Allah kalian semuanya akan menjadi waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan rezekinya, yang telah memberikan sedekah jariahnya, Allah jauhkan daripada bala dan juga musibah kepada kita semuanya, baik musibah yang kecil maupun musibah yang besarnya, sehingga kita dijaga oleh Allah dan dilindungi kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hayat kita dengan membawakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sekali lagi kita fatihahkan terlebih dahulu. Sekali lagi kita doakan kepada yang telah memberikan sedekah jariahnya, yaitu kepada anak-anak yatim berupa harta dan tenaganya, berupa makanan dan minumannya. Semoga Allah balas dengan lipatan ganda pahala. Dan diantaranya Ustaz Selamat Riyadi, putranya masuk di dalam kepolisian. Mudah-mudahan menjadi polisi-polisi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Polisi yang benar-benar mengikuti syariat Nabi dan Rasulnya, mengikuti syariat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam tetap jaya dan berdiri di alam permukaan bumi ini. Amin ya rabbal. Dan keluarganya senantiasa dijaga kesehatannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya. Dan juga kepada Bapak Jaja, Bapak siapa tadi? Bang Hermanto, mudah-mudahan rezekinya juga dibalas dengan lipatan ganda pahala, dan semua para donatur mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binatil qabul maqbul hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.